dari sisi aktivitasnya, nah di sini kan ada beberapa aktivitas yang tadi saya sudah jelaskan, misal kayak determine for goods, purchase requisition. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah purchase requisition sendiri itu harus menyampaikan, istilahnya harus membuat bahwa inventory item-itemnya ini untuk di organisasi itu apa aja, bener nggak sih gitu. Setelah itu baru di-create ya. Kemudian pada saat menerima barang, accept the delivery, harus mengecek apakah barangnya itu rusak atau tidak, sesuai kualitas atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga pada saat approve the payment dia bisa melihat apakah pembayarannya sudah sesuai sebelum dibuat pembayaran atau tidak. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang dibutuhkan, misalnya seperti dokumen purchase requisition. Nah, itu fungsinya apa sih? Kemudian purchase order fungsinya apa? Vendor list fungsinya apa? Nah, tentunya pada saat kita mau menggunakan vendor, kita menyeleksi vendor, kita punya vendor list kita tuh siapa aja sih yang kita biasa bekerja sama. Jadi lebih enak, lebih safe juga bagi perusahaan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dokumennya. Nih, kalau bisa dilihat sini, ini adalah contoh dokumen purchase order, berisi detail barangnya, totalnya, dan juga ada nama suppliernya. Yang ini adalah nama suppliernya, Office Supplies misalnya. Nah, ini adalah statusnya, kapan dikirimnya si purchase order ini. Kemudian yang berikutnya, di sini ini contoh model lain purchase order, ada juga di sini. Beda description, beda model, tapi intinya adalah sama. Dia ada nama supplier juga, ada total, kuantitinya berapa, pricingnya jangan lupa. Kemudian di sini adalah receiving report. Jadi pada saat kita menerima barang, kita harus melihat kondisinya bagus atau tidak. Kita membuat semacam report seperti ini, sehingga report ini adalah pegangan kita, dan kita bisa komplain ke supplier dengan adanya report ini. Nah, ini adalah invoice nih. Invoice misalnya purchase order nomor berapa, kemudian invoice-nya sekian, teksnya dia taruh di sini. Nah, kemudian mereka harus membuat remittance advice ya, please return with payment. Jadi ini tagihannya dari supplier ke perusahaan, kemudian perusahaan akan mengirimkan kembali remittance advice-nya ya ketika mereka sudah melakukan pembayaran ke supplier. Jadi modelnya seperti ini. Ya, semoga jelas tentang dokumen-dokumen apa saja sih yang dibutuhkan di proses ini. Karena memang proses ini kan pengeluaran ya. Pengeluaran itu dokumennya juga harus jelas karena setiap apa yang perusahaan keluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau misalnya perusahaannya memang sudah menggunakan sistem, ini semua dokumen yang seperti ini pun sudah masuk ke dalam sistem. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya dia sudah menggunakan supply chain management. Dari supplier, mereka menerima notifikasi untuk purchase order dari perusahaan, mereka menyiapkan, kemudian pada saat perusahaan menerima barang, mereka input receiving report di sana, dan kalau ada komplain, mereka langsung send ke SCM, Supply Chain Management Systemnya, dan supplier bisa mendapatkan notifikasi. Idealnya seperti itu. Ya, ini adalah diagram konteks. Jadi kalau misal membuat TFD itu ada 3, yaitu diagram konteks, diagram 0, dan diagram rinci, seperti yang sudah diterangkan di modul 1-5 gitu ya, detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat si pengeluaran ini expenditure cycle berhubungan erat dengan external agent, misalnya kayak supplier, inventory department tentu saja, karena dia yang memanage inventory perusahaan. Dari sisi finance department atau financial cycle di sini karena terkait semua departemen, prosesnya pasti terkait ke finance, ya, accounting and finance. Kemudian dari sisi production tentunya terkait karena mereka begitu nerima barang dari supplier, barangnya bisa juga raw material sehingga ada yang harus diproduksi seperti itu. Nah, ini adalah bentukan diagram nolnya. Jadi yang pertama prosesnya kalau kita lihat di sini, determine demand for good, dia mengambil data dari purchase request-nya yang mereka dapat dan juga mereka mengupdate ke sini. Ya, kemudian dari sisi inventory barangnya dan mereka memberikan ke inventory department di sini.
dia sebagai external agent juga. Nah, pada saat order good, proses order good, external agentnya adalah supplier dan mereka menerima data dari inventory-nya juga. Dan setelah itu melakukan receive good, penerimaan, barangnya apa saja, dan kemudian melakukan pembayaran. Jadi si supplier ini berfungsi sebagai external agent di order good dan juga di receive sama pay for good, karena semuanya berkaitan dengan supplier. Jadi satu external agent ini bisa berinteraksi dengan lebih dari satu event. Tentunya kalau di sini untuk penggambarannya supaya lebih gampang ya, mereka menggambarkan beberapa kali. Jadi ini sebenarnya sama aja sih, supplier yang di sini dengan supplier yang di sini. Ya, tapi mereka buat dengan garis seperti ini. Kalau ada garis seperti ini tandanya external agent yang sama, bukan external agent yang berbeda. Ya, kalau yang lain di sini misal inventory, ini adalah data store. Jadi data store di sini menyimpan data tentang penerimaan barangnya, kemudian dia update ke sini. Ya, sekian penjelasan dari saya, semoga jelas. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di modul berikutnya.